Halo Sobat Sehat, welcome to Tropico Podcast, Kesehatan Investasi, Pola Hidup Sehat Prestasi. Baiklah, pada sore hari ini FKM USU kedatangan tamu rombongan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tuku Umar di bawah pimpinan dari Bapak Dekan, yaitu Prof. Darmawi. Pak Prof. Darmawi, apakah dalam keadaan sehat dari Melabuh ke Medan? Alhamdulillah Pak Giri, kami sehat semua. Wah, Sampai di syukur. sini luar biasa sekali. Iya. Nah, dari Melabuh kapan ini berangkatnya? Wah, berangkat kami semalaman penuh, Ya, sampai ke sini subuh. Langsung istirahat sebentar dan menuju ke FKM USU dengan bus. dengan kendaraan pribadi. Oh, kendaraan pribadi. Oke. Pak Prof. Darmawi, kalau kami boleh tahu, kira-kira kunjungan ke FKM ini dalam rangka studi banding, bisa nggak ini Pak Prof. Darmawi ya menjelaskan apa kira-kira tujuan kunjungan ke FKM USU? Oke. Gini Pak Giri, kami tahu bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ini salah satu fakultas yang menjadi favorit di Nusantara ini dalam bidang ilmu kesehatan. Nah, dengan demikian kami sebagai Fakultas Kesehatan Masyarakat yang baru dinegrikan, tentu saja kami ingin belajar di sini. Ingin membuat suatu compare bagaimana sih proses belajar mengajar yang terjadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ini dalam rangka mendidik tenaga kesehatan itu yang profesional, yang punya daya saing dalam bidang kesehatan. Nah, kami melihat alumni dari Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ini semakin meningkat grafik keahliannya, sehingga sudah barang tentu kami fokus ingin belajar tentang itu pada Universitas Sumatera Utara ini. Gitu kira-kira Pak Giri. Iya, oke. Pada waktu tadi kita melakukan pertemuan, sepertinya dari FKM Universitas Tukumar ini fokus untuk melihat bagaimana perkembangan dari Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU. Kira-kira dalam kunjungan ini apalah yang Prof. Darmawi harapkan dalam kunjungan ini? Kami ingin mengetahui bagaimana sih frame yang ideal untuk melangsungkan sebuah proses belajar mengajar. Tidak hanya mahasiswa itu dibebani dengan teori-teori di dalam kelas, tapi juga harus diimbangi dengan praktikum di dalam laboratorium. Nah, seperti Pak Giri jelaskan tadi itu, bahwa laboratorium itu memang bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga ada di luar ruangan. Luar ruangan. Nah, mungkin justru ini untuk FKM Universitas Tuku Umar, laboratorium di luar ruangannya itu cukup luar biasa luasnya. Nah, sementara di sini barangkali laboratorium yang ada ruangannya, saya kira ini sudah cukup mumpuni untuk kita menjadikan suatu referensi. Bagaimana sih idealnya sebuah laboratorium bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat itu harus memenuhi standar kompetensi yang kita harapkan tadi. Nah, kami sudah melihat di sini ada laboratorium Kesling, kemudian ada health center tadi kemudian ada laboratorium biomedik K3 Nah, tentu itu akan menjadi referensi bagi Universitas Tuku Umar, terutama Fakultas Kesehatan Masyarakatnya, karena kan kita ini dalam sebuah payung keilmuan yang sama nih Pak Giri. Makanya kami akan membawa ini nanti, akan membahas ini dengan teman-teman, bagaimana kita format kembali sesuai dengan visi misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tuku Umar itu sebagai penyelenggara pendidikan yang menjadi inspirasi dan referensi bagi masyarakat baik nasional maupun internasional pada tahap tertentu nantinya, terutama yang berbasis agroenerik.
Nah, jadi kami core-nya itu pada agro and marine. Iya. Nah, tentu saja menurut saya Pak Geri, USU ini punya keunikan tersendiri. UTU juga punya Iya, masing-masing keunikan punya. tersendiri masing-masing. Nah, bagaimana ke depannya kita Pak Geri, masing-masing keunikan ini kita buat dalam suatu kolaboratif Iya. yang terstruktur, kolektif dan kolegial, Iya. sehingga potensi yang ada pada kedua fakultas ini dapat kita manfaatkan sepenuhnya, sehingga kita efisiensi baik dalam pemanfaatan alat-alat maupun tenaga edukatif yang kita miliki. Nah, itu kira-kira Pak Giri. Tentu di dalam kunjungan ke FKM USU, Prof. Darmawi beserta rombongannya pastilah ada pesan dan kesannya Ya. selama dalam kunjungan ini. Saya pesan dulu, karena pesanan ya. Iya. Pesan saya kepada adik para mahasiswa utama yang sedang menimba ilmu pengetahuan ini, teruskan update ilmu pengetahuan dalam Ya. bidang kesehatan ini, karena ilmu kesehatan itu bukanlah ilmu yang statis, Iya. ya, Terus berkembang. ya, tapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, Iya. ya, sehingga kita harus update keilmuan itu, harus update. Seperti kita lihat nih sekarang, kita tidak tahu tiba-tiba udah 2 tahun kebelakang itu dihadapkan dengan masalah pandemi, Iya. ya. Kalau kita tidak update, bagaimana misalnya tingkah laku suatu virus, bagaimana virus itu bermutasi, bagaimana virus itu bisa hinggap dalam suatu keluarga atau famili tertentu yang terserang. Ini tentu tugas-tugas kita dalam mengupdate, sehingga upaya yang kita tempuh untuk mengeliminasi orang-orang yang terpapar penyakit itu bisa kita lakukan dengan efektif dan efisien, seperti itu. Karena menangani bidang kesehatan secara populasi tentu berbeda dengan penanganan kesehatan secara individual. Iya. Kita kan tenaga kesehatan itu profesi yang sangat mulia sebenarnya. Karena mengapa? Kita bukan hanya individu yang kita selamatkan. Iya. Ya kan, populasi bahkan negara dunia ini. Kalau Betul. masing-masing kita bisa membuat seperti ini, negara kan dunia ini bisa cepat keluar dari pandemi ini. Tapi kalau tidak ada keseimbangan antara satu tenaga kesehatan di sini dengan upaya lain, tidak simultan kan Pak? Iya. Nah, jadi tidak bersinergi, saya kira ini akan pandemi bisa berlanjut. Nah, oleh karena itu kita terus harus mengupdate dalam keilmuan itu. Nah, ini untuk mahasiswa. Untuk USU, karena ini dia adalah sebuah fakultas yang sudah mumpuni, pesan saya, mari kita berkolaborasi. Ya. Kita berkolaborasi bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, banyak hal mungkin ada excellennya dari UTU, juga lebih lagi banyak kelebihan-kelebihan yang sudah ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ini. Sehingga dengan segala di sana ada kekurangan, di USU ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing, ya kita akan saling share seperti itu. Misalnya belajar lapangan mungkin kami sudah lebih dulu kami lakukan, karena kami dalam sinergisitas dengan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ya. kami sudah menerjunkan mahasiswa itu ke masyarakat sejak tahun yang lalu. Nah, jadi terus kami action ke lapangan dengan membuat suatu program bina desa. Nah, bina desa. Di sekitar Jauh dari kampus, hampir seluruh kabupaten. Jadi di luar kabupaten ini, Ya. Aceh Barat. Iya, Barsela, Barat Selatan Aceh. Oh. Jadi sepanjang pesisir pantai itu bahkan sampai ke Pulau Semelu, Iya. kami melakukan pembinaan desa. Sehingga mahasiswa itu kami sebar. Iya, iya. Dan itulah keunggulannya, sehingga didanai oleh pemerintah melalui program Liga. Program Liga. Jadi dananya sudah ada, kami tinggal sebarkan mahasiswanya. Seperti itu. Dalam rangka mengeliminasi kasus stunting yang ada di Aceh. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini kita bisa sharing Iya, iya. bersama.
Ayo mahasiswa yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ikut bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat yang ada di Universitas Umar. Kalian bisa bersama-sama sharing knowledge, ya, sharing experience itu, ya, sehingga tidak hanya ilmu itu yang kita anggap sudah memang prinsip, tapi kita saling mengisi tadi. Atau nanti gini, Prof. Darmawi bisa ini kegiatan disatukan, dia apa namanya, dipadukan dengan kegiatan apa namanya PBL apa namanya kolaboratif ya, PBL kolaboratif. Tidak hanya di kuliah saja, betul. Ada ini apa namanya kolaboratif dengan misalnya institusi apa dinas dan sebagainya, tapi juga kegiatan ini PBL misalnya. Saya kira itu lebih menarik lagi Pak Geri, dan lebih memungkinkan lagi kita kerjakan. Karena masalah kesehatan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Di situ harus ada apa namanya masyarakat. Harus ada mahasiswa yang dapat terjun langsung ke masyarakat, memberikan informasi-informasi yang harus sampai kepada masyarakat. Nah, apalagi kalau lagi kita berdayakan mahasiswa. Biasanya kalau kami di Aceh itu Pak Geri, kalau mahasiswanya udah sampai ke masyarakat, itu didengar daripada seorang lurah, Pak. Gitu ya, Pak. Itu di bawahnya mahasiswa di sana. Iya. Lebih mau didengar. Iya. Apalagi mahasiswa ini tadi bisa menggait tenaga puskesmas, ya kan? Nah, dari tenaga ahli kesehatan lainnya kita bawa. Dari BKKBN, program KBKBN kita bisa gandeng bersama. Sehingga proses pengabdian kepada masyarakat kita sudah bisa kita lakukan seperti itu. Saya kira ide yang Bapak katakan itu kita padu dengan PBL. Ini sebuah peluang juga, ya, dalam rangka juga pembelajaran mahasiswa menyelesaikan SKS-nya. Dan program yang kami kreasikan itu dalam proses bina desa itu dalam satu semester itu mahasiswa konsentrasi 20 SKS selesai. 20 SKS dalam satu semester. Tidak di dalam kampus, tapi di luar kampus. Nah, dosennya juga ikut seperti itu, membimbing mahasiswanya. Ini kan tinggal kita sesuaikan. Kan sekarang ada program Merdeka Belajar tuh. Nggak mesti mengambil semua SKS yang sudah kita rancang di prodi masing-masing. Nah, tapi kita boleh ambil mahasiswa diperkenankan mengambil di luar kan. 20 SKS ya Pak ya? 20 SKS. 20 SKS. Jadi sebuah terobosan saya kira, ya kan? Terobosan yang memungkinkan mahasiswa itu mengekspresikan, ya kan? Yang memungkinkan mahasiswa itu mengekspresikan dirinya seperti itu. Jangan dia kooptasi dengan proses belajar mengajar yang ada di dalam ruangan. Nah, saya kira ini betul-betul merdeka begitu. Nah, saya kira seperti itu Pak Geri. Jadi kesannya Pak Prof. Darmawi itu kalau melihat FKM itu fakultas kesan belum saya katakan kesan ya. Oh iya, masih nyambung lagi nih. Oke, lanjut. Nah, kesan saya Pak Geri, saya melihat pertama saya temui Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ini nyaman sekali untuk belajar. Itu kesan pertamanya. Mengapa? Suasana lingkungannya bersih. Itu awalnya saya lihat itu dulu. Pak pernah FKM dapat penghargaan dulu dari universitas sebagai fakultas yang terbersih ya. Nomor 2 ya. Nomor 3 Pak. Nah, tapi kan sudah bagusnya itu. Nah, itu dia. Ya kan, walaupun nomor 3. Nanti kan meningkat lagi nomor 2, nomor 1 dipertahankan. FKM bersih terus. Kan gitu. Ya, maka itu kesan pertama sekali saya lihat, nyaman sekali, ya. Bersih, kemudian hijau. Saya lihat hijau greennya ini, ya kan? Greennya ini. Dan ini saya kira dambaan kita semua ini, ya kan? Mau orang datang sini, kalau dia senang Pak Geri. Kalau belajar di sini tidak nyaman, suasana panas, tapi saya lihat dalam ruangan Bapak AC semua. Betul. Bapak Ibu sudah ada lihat, ini sudah nyaman lah. Kami juga seperti itu. Tapi kalau berbicara mengenai bagaimana greennya kampus, itu nomor 1 lah Pak. Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Umar
itu mendapat webometrik penilaian dari Universitas Indonesia, Pak. Iya. Nah, itu. Jadi ada kelebihan di sana, Iya. kekurangan di sini, Iya. kekurangan di sana, kita di sini. Iya. Ayo sama-sama kita padu, Iya. Pak. Ya Iya. kan? Kita padukan tuh sehingga kita betul-betul dapat membina, mendidik anak-anak bangsa. Iya. Nah, mendidik anak-anak bangsa ini Iya. untuk menjadi tenaga kesehatan yang memiliki daya saing. Nah, Iya. kan itu kan, memiliki daya saing. Apa daya saing? Kompetensi mahasiswa itu harus betul-betul dididik pada bidang kesehatan masyarakat. Nah, itu. Ini sekarang nih Pak nih, Iya. saya dengar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara akan menerima mahasiswa baru dari program studi gizi. Nah, ini juga saya pikir Iya, di sebuah tahun terobosan 2022. ya, Iya. sebuah terobosan dilakukan oleh FKM USU, Iya. ya kan? Sebuah terobosan dilakukan oleh FKM USU dalam rangka menyiapkan nih. Ini juga terkait dengan program stunting loh Pak, Iya. menyiapkan tenaga dietitian itu, Iya, betul. ahli gizi itu, Iya. karena menyangkut dengan stunting ini Pak, bukan sekarang Pak efeknya Pak. Iya. Jauh ke depan kalau kita tidak persiapkan anak-anak kita ke depan. Iya. Anak-anak kita rendah IQ-nya. Anak-anak kita rendah nilai kesehatannya Pak. Kalau kita nggak perhatikan mulai sekarang. Oleh karenanya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ini saya lihat sangat sensitif ini. Ya kan? Sudah Iya. sangat sensitif memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Iya. Nah, salah satunya permasalahan kalau ini biarkan terus, ini jadi masalah ke depan. Masalah kita akan menghasilkan generasi yang tidak sehat. Sehingga sekarang terus harus dipersiapkan oleh USU, ya kan? Iya. Nah, untuk menyiapkan ahli-ahli gizi ini. Tapi jangan salah lupa, FKM Universitas Teguh Umar sudah 2 tahun yang lalu Pak. Mengenai Iya. kesiapan tenaga ahli gizi ini. Iya. Nah, oleh karena itu, Pak, sekali lagi saya berharap dalam rangka kita menyiapkan tenaga yang handal ini, kita meningkatkan nilai institusi kita masing-masing Iya. dengan secara kolaboratif, Pak, kolektif dan kolegial. Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama, riset kita bisa lakukan bersama, publikasi kita bisa lakukan bersama, Iya. sehingga kedua institusi fakultas ini bisa lebih kencang larinya Pak, lebih maju untuk kita dalam hal publikasi. Bukan hanya publikasi, citasi, apa ya, Iya. kemudian hilirisasi produknya, kan itu semua harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Iya. Nah, seperti harapan saya seperti itu Pak. Iya. Wah, ini kalau bercerita dengan Prof. Darmawi ini, nggak cukup waktunya, hanya 15 menit. Terakhir ini, Prof. Darmawi, Ya, kira-kira apalah closing statementnya dari kunjungan ke FKM USU ini? ya. Tenaga kesehatan bagi masyarakat ini Pak adalah profesi yang sangat mulia. Sangat mulia, itu closing statement. Mengapa? Karena kita menyiapkan generasi kita yang sehat. Kalau generasi kita tidak sehat, Iya. tentu pembangunan akan berjalan lamban Pak. Iya, iya. Ya, Betul. kita tidak bisa menggerakkan ekonomi kita Pak. Kita tidak bisa melakukan pembangunan secara utuh Pak. Iya. Ya kan? Karena generasi-generasi kita tidak sehat. Jadi oleh karena itu adik-adik mahasiswa bersemangatlah untuk mempelajari keilmuan dari ilmu kesehatan masyarakat itu, dan juga nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai kemurniannya itu yang harus kita tanamkan. Iya. Sambil kita ada rasa menolong sesama. Karena sasaran kita itu kan sebenarnya pemberdayaan masyarakat juga Pak. Iya. Arahnya ke pemberdayaan masyarakat juga. Masyarakat kalau tidak sehat tidak berdaya Pak. Tidak berdaya dia. Iya. Makanya kesehatan itu menjadi amat penting dalam suatu bangsa yang sangat mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
ini Pak. Ya. Oke, baiklah. Demikian tadi berbincang-bincang sejenak dengan Profesor Darmawi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar. Saya akhiri berbincang-bincang ini. Saya Gary Silaban, Kepala Lab IKM FKM USU, menyapa kesehatan investasi, pola hidup sehat, prestasi.